Kita beralih ke informasi lain, saudara. Kecelakaan bus rombongan pelajar SMA 1 Porong di Tol Pandaan Malang mengakibatkan 2 orang tewas dan belasan lainnya terluka. Korban tewas merupakan sopir bus dan seorang siswa. Jenazah sopir bus yang mengalami kecelakaan tunggal di Tol Pandaan dipulangkan dari RSSA Malang menggunakan ambulans milik Brimob. Jenazah dibawa dari rumah sakit menuju rumah duka. Pemulangan jenazah turut didampingi 2 anggota keluarga korban. Sabtu sore, jenazah siswi korban kecelakaan Tol Pandaan Malang telah diserahkan atau serah terima dari pihak rumah sakit pada keluarga. Jenazah siswi ini dibawa keluarganya pulang ke Sidoarjo menggunakan ambulans. Saat ini 19 korban luka kecelakaan rombongan bus pelajar SMA Porong di Tol Pandaan Malang masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Lawang Medika Malang, Jawa Timur. Dari 19 korban tersebut, 17 orang mengalami luka sedang, 1 luka ringan, dan 1 lainnya luka berat. Sebagian besar korban mengalami luka benturan dan patah tulang. Ini ada 20 pasien yang terkena 20. Dirujuk 1, terus 19 masih di rumah sakit, yang 1 luka berat, yang 17 luka sedang, yang 1 luka ringan. Kalau yang masuk di kami sekarang semuanya siswa. Tadi yang dewasa 1 yang dirujuk. Bus yang mengangkut rombongan pelajar SMA Negeri 1 Porong mengalami kecelakaan di kilometer 72 Tol Pandaan Malang, dekat eksit tol Purwodadi, Pasuruan. Bus diduga menabrak tiang di pintu keluar tol. Akibatnya, 2 orang meninggal dan belasan penumpang lainnya terluka. Menurut polisi, rombongan siswa SMA diduga akan pergi ke Malang untuk kegiatan foto buku tahunan. Untuk kronologis, ini rombongan siswa, Pak, berangkat dari Porong, kemudian mau mengarah ke salah satu tempat wisata di Malang, Pak. Untuk kejadian sendiri, kecelakaan terjadi di kilometer 72-200, Pak. Jurusan Surabaya-Malang. Masuknya wilayah Pasuruan itu, Pak, kebetulan. 31 siswa, dari 34 penumpang, itu ada 31 siswa, 2 pendamping, dan 1 supir, Pak. Pasca kejadian, beberapa siswa SMA 1 Porong mendatangi kamar jenazah RSUD Dr. Saiful Anwar Malang guna melihat kondisi rekan mereka yang menjadi korban. Salah satu siswa bilang rekan-rekan mereka yang berada dalam rombongan berencana untuk melakukan foto di kawasan wisata Lembah Tumpang, Malang. Korban luka dirawat di 4 rumah sakit di kota dan kabupaten Malang. 19 korban diantaranya masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Lawang Medika Malang. Sementara 2 korban tewas telah diserahkan ke pihak keluarga. Tim Liputan, Kompas TV. Untuk mengetahui informasi terkini penanganan korban kecelakaan, kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Dedik Prasetyo di Malang, Jawa Timur. Dedik, boleh disebutkan berapa korban yang masih menjalani perawatan hingga kini? Loh, ini udah ada. Udah nggak apa-apa, silakan. Kami iya, Mas. Baik, Dedik. Jadi mungkin berada di Malang, Jawa Timur sendiri, boleh disebutkan berapa korban yang masih menjalani perawatan? Ya, memang hingga saat ini masih ada belasan korban yang dirawat di rumah sakit akibat kecelakaan tunggal di Tol Pandaan ini. Dan di rumah sakit Saiful Anwar sendiri memang masih juga ada korban yang dirawat, jadi sejumlah 6 orang korban. Dan selebihnya belasan korban lain dirawat di rumah sakit Lawang Medika. Baik, Dedik, mungkin apa sudah disimpulkan kecelakaannya terjadi karena kelalaian sopir atau apa alasannya? Ya, hingga saat ini memang polisi masih dalam proses penyelidikan untuk mencari tahu penyebab pasti kecelakaan yang menewaskan 2 orang ini. Memang polisi cukup mengalami kesulitan karena saksi kunci yakni sopir bus sendiri
meninggal dunia dalam kecelakaan ini. Olah TKP juga sudah dilakukan, sementara kemarin sudah dilakukan olah TKP, namun polisi masih akan melakukan olah TKP tambahan jika memang itu diperlukan untuk mengetahui penyebab pasti terjadinya kecelakaan bus di tol ini. Bagaimana dengan kondisi korban terluka? Apakah terdapat penanganan khusus? Ya, sebanyak 19 korban memang yang mengalami luka sedang dan luka ringan dirawat di Rumah Sakit Lawang Medika. Dan untuk di Rumah Sakit Saiful Anwar sendiri memang ada 6 orang yang mendapatkan perawatan di IGD RSSA. Demikian. Baik, Dedi. Terima kasih banyak. Selamat berkegiatan kembali, Dedi Prasetyo.